Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal tim nasional Indonesia. Tentu setelah kemarin diumumkan Garuda Calling, John Herdman memanggil 41 nama pemain untuk bergabung bersama tim nasional Indonesia untuk menjalani laga FIFA Matchday di FIFA Series pada akhir bulan Maret ini. Ada sesuatu hal yang menjadi habit ya, menjadi sebuah kebiasaan di persepak bolaan Indonesia ya, khususnya bagi supporter itu. Ternyata rivalitas dari klub di Liga Indonesia itu terbawa ke dalam timnas gitu ya. Jadi setelah diumumkannya 41 nama pemain itu, ada beberapa pemain yang terkena serangan hujatan di media sosialnya oleh tim lawannya atau tim rivalnya di kompetisi Super League gitu ya. Nah, ini sih yang saya masih heran gitu, kenapa rivalitas klub itu harus dibawa-bawa ke tim nasional Indonesia. Padahal kan kalau misalkan semua pemain yang dipanggil ini ya tentu dari berbagai klub, ya demi satu tujuan kan, untuk Indonesia, untuk merah putih gitu, untuk Garuda di dada. Kenapa harus dipermasalahkan? Ya. Jadi yang menjadi atau yang mendapatkan serangan itu ya tentu siapa lagi kalau bukan pemain dari Persib Bandung dan juga Persija Jakarta ya. Dua pemain dari Persib Bandung yaitu Beckham Putra dan juga Mark Locke itu mendapatkan serangan hujatan bahwa katanya ya dua pemain ini tidak layak gitu. Kalau bisa katanya nolak aja panggilan dari John Herdman inilah. Gimana ceritanya? Semua pemain yang bermain di level klub tentu itu bermuaranya akhirnya tujuan puncaknya itu akan bermain di tim nasional di negara manapun pasti itu tanpa terkecuali ya. Gimana ceritanya seorang pemain yang sudah mengeluarkan kemampuannya di level klub lalu dia akhirnya mendapatkan panggilan dari tim nasional, lalu pemain tersebut harus menolak gitu panggilan dari tim nasional? Kan aneh juga gitu ya. Kalau misalkan kita tidak sependapat dengan pelatih tim nasional misalkan atas pemanggilan pemain ini, itu wajar, tidak apa-apa, itu wajar. Tetapi tidak harus langsung menyerang atau menghujat ke yang bersangkutan gitu, ke pemainnya langsung, karena itu tidak dibenarkan juga gitu ya. Kalaupun hanya sekedar kita berbeda pendapat, harusnya si ini tidak dipanggil nih karena permainannya di klub juga biasa aja, atau dia match fitnessnya masih kurang, atau juga memang dia menit bermainnya sangat sedikit, ya itu logis gitu, alasannya alasan sepak bola, alasan teknis. Tetapi kalau alasan hanya karena rivalitas dan lain sebagainya, itu sih yang dipertanyakan gitu ya. Saya orang Jawa Barat ya, tentunya sebagai bobotoh gitu, ketika muncul nama-nama itu Beckham Putra dan juga Mark Locke, ya kalau hanya Mark Locke-nya aja sih ya saya juga tidak setuju. Kenapa Mark Locke ini bisa dipanggil? Apalagi akhir-akhir ini kan dia baru sembuh dari cedera gitu ya, sudah lama sekali tidak bermain gitu. Saya juga mewajarkan, loh kok kenapa John Herdman memanggil Mark Locke ya? Oh mungkin Mark Locke ini kan baru mulai pulih dari cedera. Mungkin dia juga melihat, John Herdman juga melihat bagaimana peran Mark Locke di Persib ini sangat penting. Ketika tidak adanya Mark Locke, tentu kestabilan atau keseimbangan lini tengah dari Persib Bandung ya agak-agak goyah juga. Nah mungkin John Herdman melihatnya dari itu, dan belum tentu juga nanti Mark Locke akan masuk ke dalam daftar susunan pemain 23 itu ya, karena dari 41 pemain ini nanti kan ada yang dicoret gitu. Jadi kalau tidak setuju tidak apa-apa, tapi alasannya alasan yang logis, alasan teknikal, alasan sepak bola gitu. Tapi kalau hanya karena alasan tidak suka atas rivalitas, itu yang tidak dibenarkan gitu. Kalau Beckham sih saya rasa ya hampir semua pengamat sepak bola setuju Beckham dipanggil ke tim nasional gitu, karena saat ini di posisi winger
di liga lokal ya siapa lagi kalau bukan Beckham Putra gitu. Coba ya, apalagi di Persib juga dia benar-benar sangat-sangat dibutuhkan keberadaannya gitu. Masalah dia pernah blunder, masalah dia bermain jelek ketika di round 4, yaitu kesalahan dari pelatih sebelumnya aja yang tidak bisa memanfaatkan pemain. Apabila suatu pemain yang di level klubnya ini bermain jelek, ada juga kan pemain yang ketika dipanggil oleh timnas dia bermain sangat luar biasa. Berkat apa? Berkat pelatih, berkat taktik pelatih, berkat strategi pelatih, berkat tangan dingin pelatih gitu. Mungkin di klub pelatih klubnya tidak bisa memanfaatkan pemain tersebut, tetapi ketika dipanggil ke timnas dia ternyata perform gitu. Oh berarti memang ya yang cerdik itu pelatihnya yang bisa memanfaatkan itu. Pun demikian juga dengan pemain Persija. Rizky Ridho juga terkena serangan. Witan Sulaiman, oke. Kalau Witan ada beberapa yang tidak setuju, itu wajar karena Witan sudah lama juga tidak bermain gitu. Coba kita lihat Witan kapan terakhir kali bermain sebagai starter di Persija. Jarang kan, sudah lama. Paling dia masuk sebagai cadangan. Dia dimasukkan oleh pelatih Mauricio Souza paling di menit-menit akhir, di babak kedua gitu ya gitu. Karena terakhir kali Witan bermain di timnas itu ya kayak ketika sebelum Sintayong dipecat kan. Terakhir kali dia starter itu ketika kapan ya? Menghadapi Jepang kalau tidak salah di ronde 3 di GBK ya. Lalu terakhir main dia ketika Indonesia menghadapi Arab Saudi. Lalu STI dipecat, ganti pelatih ke Patrick Kluivert, sudah tidak dipanggil lagi Witan karena memang performanya menurun juga gitu. Dan kali ini dipanggil lagi oleh John Herdman. Wajar juga sih John Herdman memanggil pemain-pemain yang mungkin dirasa oleh kita sebagai supporter timnas, loh kok pemain ini dipanggil sih padahal jelek. Ya mungkin karena ini baru pertama kalinya gitu John Herdman datang ke Indonesia, dan mungkin dia merasa, oh saya mungkin tidak cukup hanya melihat bagaimana performa dia di klub beberapa bulan terakhir ini gitu. Mungkin saya coba dulu panggil, kalau misalkan nanti dia memang di sesi TC bersama timnas tidak menunjukkan juga, ya pasti akan dicoret gitu ya gitu. Jadi sekali lagi, kalau soal setuju tidak setuju itu wajar, tetapi alasannya alasan teknikal ya, alasan sepak bola. Tetapi kalau misalkan alasannya itu rivalitas klub dibawa ke timnas, itu benar-benar sangat ya harusnya sudah dihilangkan lah kebiasaan-kebiasaan gitu. Karena ada beberapa pemain kelas dunia juga yang ya dia di klubnya biasa aja gitu, tetapi ketika bermain di timnas dia benar-benar bisa perform gitu. Kalau misalkan teman-teman ingat nih ya, dulu ketika Euro 2004 itu kan menjadi kejutan ya. Mungkin ya bocil-bocil Gen Z belum tahu tuh Euro 2024 mereka belum lahir ya. Ketika Euro 2004 itu kan Yunani yang tidak diunggulkan menjadi juara tuh. Nah, ada salah satu pemain namanya Angelos Charisteas ya kalau tidak salah. Dia itu benar-benar menjadi ujung tombaknya Yunani di gelaran Euro tersebut. Dia mencetak beberapa gol tuh, dan yang menjadi penentu kemenangan juga bagi Yunani mulai dari fase grup hingga babak final dan menjadi juara. Tetapi ketika dia bermain di level klub, dia pernah bermain beberapa kali di Liga Jerman ya, klub-klub Liga Jerman seperti Werder Bremen kalau tidak salah, lalu ada Schalke juga. Dia tidak perform gitu. Tetapi ketika dia di timnas dia perform. Salah satu lagi contohnya ada Eduardo Vargas, pemain timnas Chili. Dia ketika berseragam Chili benar-benar gacor. 2 kali kan bikin nangis Lionel Messi-nya Argentina saat itu. 2 kali juga mengalahkan Argentina di final Copa America ya. Tapi di level klub Eduardo Vargas ini tidak kelihatan. Dia main di klub apa gitu, saya juga tidak tahu. Main di klub yang tidak terkenal gitu. Tapi ketika dipanggil oleh timnas, dia benar-benar bisa gacor. Nah mungkin saja para pemain-pemain ini yang dirasa kita tidak layak untuk dipanggil, bisa saja berkat tangan dingin John Herdman nanti ketika di timnas dia malah perform. Ya bukan tidak mungkin kan gitu. Walaupun pastinya tim pelatih
tim analis dan juga staf-staf kepelatihan pasti nanti juga melihat bagaimana minute play semua pemain, lalu juga match fitnessnya, kondisi kebugarannya dan lainnya itu dilihat gitu ya. Itu ada beberapa faktor-faktor yang bisa mempengaruhi itu. Jadi itu tentu yang harus kita perhatikan. Jadi sekali lagi tentu kebiasaan-kebiasaan seperti itu harus dihilangkan ya. Bagaimana sepak bola kita, timnas kita mau maju kalau rivalitas klub ini dibawa-bawa ke timnas gitu ya. Jadi sekali lagi tolong bagi netizen, ini khususnya bocil-bocil sih, bocil-bocil Gen Z yang dibalik keyboard ketikan handphone itu mereka benar-benar berani mengutarakan hujatan-hujatan kepada para pemain, nyerang para pemain di media sosial itu. Ya kalau bisa sih harusnya akun-akun yang kayak gini tuh dimusnahkan ya gitu. Ya mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.